넌 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Distiana dengan NIM 2230106045. Baik, pada kali ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup biologi. Nah, jadi yang akan kita pelajari pada ruang lingkup biologi ini ada 4. Nah, ada 4 itu. Yang pertama, biologi sebagai ilmu. Dan yang kedua, tingkat organisasi kehidupan. Dan yang ketiga, cabang-cabang ilmu biologi. Dan yang keempat, metode ilmiah. Nah, jadi sebenarnya kita sudah banyak berhubungan dengan biologi dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Misalnya kita makan, memberikan energi. Dan kalau kita sakit, kita pergi ke dokter, dokter memeriksa kita dan diberikan obat oleh dokter sesuai dengan apa yang terkendala pada diri kita. Jadi, apa itu biologi? Nah, jadi sebenarnya biologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Nah, jadi biologi ini sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dengan mempelajari makhluk hidup, nah, atau mempelajari biologi dengan lebih jauh, kita akan mudah memahami makhluk hidup dan memanfaatkannya untuk kehidupan yang lebih baik. Sebagai bagian dari sains, biologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama konkret, yaitu objek yang dipelajari bersifat nyata. Misalnya biologi mempelajari tentang makhluk hidup ataupun makhluk yang pernah hidup, seperti fosil misalnya, serta mempelajari bagaimana cara memandang objek tersebut, seperti struktur, fungsi, dan interaksi antar makhluk hidup ini. Nah, yang kedua itu mempelajari tentang hal-hal yang bersifat tahayul. Itu tidak mungkin. Jadi kita tuh belajar secara logis. Nah, jadi ilmu biologi itu dapat diterima oleh nalar kita sehingga tidak akan masuk bersifat tahayul. Nah, dan yang ketiga itu terdapat objektif, artinya hasil kajian biologi berdasarkan atas fakta-fakta tanpa pendapat pribadi. Nah, yang keempat itu universal, artinya teori yang didapatkan itu secara umum. Dan yang kelima itu sistematik. Nah, langkah-langkah urut bersifat baku sesuai metode ilmiah. Dan yang selanjutnya itu ada empiris, bahwa biologi dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, dan eksperimen. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi pasti meliputi kehidupan pada berbagai tingkat struktur, dimulai dari yang rendah hingga yang tertinggi. Nah, yang pertama itu terdapat molekul, tersusun atas atom-atom yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Contohnya pada molekul DNA dan molekul H2O. Nah, selanjutnya itu terdapat sel. Sel merupakan susunan yang terdiri dari organel-organel sel, yang dimana sel itu sendiri merupakan satuan struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Karena sel itu tidak bisa dibagi-bagi lagi, dan tentunya sel dapat melakukan metabolisme, serta memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Untuk makhluk hidup, ada yang terdiri dari satu sel, seperti misalnya bakteri, tetapi sebagian besar itu terdiri dari banyak sel, seperti kita manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan alga. Kemudian yang ketiga itu terdapat sel-sel yang memiliki persamaan struktur, di mana nanti akan berkumpul dan melakukan fungsi tertentu yang kita sebut dengan jaringan ditemukan pada organisme multiseluler. Kemudian sekumpulan dari jaringan akan bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu dan akan membentuk organ. Nah, selanjutnya, organ pastinya banyak ditemukan pada organisme multiseluler. Contohnya pada organ lambung manusia. Nah, tersusun dari berbagai jenis jaringan, misalnya ada jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan penyokong. Nah, selanjutnya terdapat organ-organ melakukan fungsi dan tugasnya yang saling berkaitan satu sama lain, disebut sebagai sistem organ. Contohnya, sistem pencernaan yang ada di tubuh kita itu pastinya tersusun atas berbagai macam organ, seperti lambung, hati, pankreas, ataupun usus. Kemudian, selanjutnya sistem organ akan bekerja sama, melakukan kegiatan-kegiatan kehidupan membentuk individu atau organisme. Kemudian, sekumpulan organisme yang sejenis akan hidup pada tempat tertentu dan dalam waktu yang sama akan membentuk. Nah, yang ketujuh,
yaitu populasi. Misalnya ada sekumpulan pohon kelapa di suatu kebun atau sejumlah semut yang hidup di suatu batang pohon. Nah, berbagai populasi saling berinteraksi di suatu tempat tertentu, membentuk komunitas. Misalnya di suatu sawah terdiri atas berbagai macam populasi tanaman, padi, serangga, ular, tikus, burung, ataupun semut. Kemudian, ada ekosistem, merupakan tingkat organisasi kehidupan yang mencakup organisme. Nah, dengan lingkungan abiotik atau tidak hidup, saling mempengaruhi atau terjadi kehubungan timbal balik antara keduanya. Nah, kemudian selanjutnya terdapat bioma, di mana ekosistem darat yang umumnya dipengaruhi oleh iklim regional. Di permukaan bioma ini terdapat 7 macam seperti yang bisa teman-teman lihat yang saya paparkan ini. Nah, selanjutnya ada biosfer, tingkatan organisasi kehidupan yang paling kompleks di mana meliputi seluruh lapisan kulit bumi, air dan atmosfer tempat hidupnya kita berlangsung. Nah, jadi semakin berkembangnya masalah yang dihadapi oleh manusia, cabang-cabang biologi semakin berkembang. Semakin berkembang pesat itu, seperti cabang ilmu biologi ini mempelajari suatu objek secara spesifik berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya di tingkat organisasi kehidupan itu, yang pertama ada biologi molekuler, di mana mempelajari penyusun tubuh makhluk hidup di tingkat molekuler. Nah, selanjutnya yang kedua itu terdapat genetika, di mana mempelajari cara pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dan yang ketiga itu terdapat sitologi, yaitu mempelajari susunan dan fungsi jaringan tubuh makhluk hidup. Nah, dan yang keempat itu terdapat anatomi, yang mempelajari struktur dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian yang kedua itu terdapat fisiologi, yang mempelajari proses dan kegiatan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Baiklah, itulah hal yang saya bahas.